Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk kelas 11 farmasi maupun 11 keperawatan, kita hari ini belajar tentang peluang. Nah, peluang itu apa sih? Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, jadi peluang itu kejadian yang diharapkan. Nah, kira-kira yang diharapkan per seluruh kejadian yang terjadi gitu ya. Peluang A ditulis dengan NA per NS. Nah, ini peluang A dituliskan dengan NA itu adalah jumlah banyaknya kemungkinan kejadian A, per NS itu artinya keseluruhan semesta, banyaknya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi atau banyaknya ruang sampel. Jadi semestanya seluruh kejadiannya. Jadi bukan hanya yang kita inginkan, tetapi seluruh kejadian yang terjadi. Kemudian peluang itu NA banyaknya kemungkinan kejadian itu tuh kurang dari sama dengan seluruh kejadian yang terjadi. Nah, peluang A itu antara 0 dan 1. Nah, peluang A 0. Nah, jadi peluangnya 0. Artinya bagaimana? Kejadian itu mustahil terjadi atau peluangnya tidak ada sama sekali. Nah, jadi mustahil kejadian yang diharapkan itu terjadi. Kemudian peluang 1 artinya kejadian itu pasti terjadi. Jadi pasti 0, kejadian itu pasti terjadi. Nah, contoh, sebuah dadu dilambungkan sekali. Dadu ya, dilambungkan sekali. Berapa peluang muncul mata genap dadu tersebut? Ya. NA, mata genapnya dalam dadu itu angka berapa aja sih? 2, 4, 6. Ya kan, mata dadu itu ada 2, 4, 6. Berarti N-nya, N itu banyaknya, NA-nya berarti NA-nya sama dengan 3. Karena apa? Karena 2, 4, 6 ini adalah 3 angka aja. Kemudian NS. Nah, NS itu seluruh kejadian yang terjadi. NS-nya itu apa? Kalau mata dadu berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 angka itu yang disebut dengan NS. Nah, NS itu keseluruhan terjadi, yaitu mata dadu ganjil juga mata dadu genap. Kemudian pertanyaannya tadi apa? Peluang muncul mata dadu genap berarti PA. Nah, peluang mata dadu genap tadi adalah NA per NS. Nah, artinya NA-nya tadi berapa? NA-nya pas mata dadu yang genap itu muncul adalah 3, NS-nya tadi 6, sehingga peluangnya adalah setengah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal kedua, seorang ibu melahirkan seorang anak. Ya, dari satu orang ibu itu melahirkan satu orang anak. Berapakah peluang seorang ibu tersebut melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Nah, kalau melahirkan satu anak berarti NS-nya itu kan cuma 1. Dan peluang melahirkan anak laki-laki ataupun anak perempuan itu NA-nya juga 1. Kenapa? Karena nggak mungkin kan melahirkan itu setengah, seperempat kayak gitu ya. Tetepan 1, sehingga peluang ibu melahirkan itu adalah NA per NS. Artinya 1 per 1, hasilnya 1. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Peluang komplement suatu kejadian. Ya. Peluang komplement suatu kejadian adalah peluang selain kejadian A. Berarti di luar kejadian yang kita harapkan. Itulah namanya komplement. Komplement itu lawannya. Atau ditulis P aksen A. Ada pula yang menuliskan dengan P pangkat min 1A seperti ini. Boleh. Atau P aksen A. Itu boleh ya. Kemudian peluang A itu sama dengan peluang A itu sama dengan ya ini 1 min peluang komplement. Nah, artinya peluang A ditambah peluang komplement itu sama dengan 1. Jadi
peluang lawan ditambah peluang yang kita inginkan itu hasilnya 1 gitu ya. Contohnya, peluang Andi lulus dalam tes perguruan tinggi adalah 0,56. Jadi peluang lulusnya Andi dalam tes itu 0,56. Berapakah peluang Andi gagal? Jadi kita mencari peluang Andi yang gagal dalam tes tersebut. Nah, peluang Andi lulus. Oh, peluang Andi lulus ini peluang lulus itu 0,56. Nah, jadi peluang Andi gagal. Oh, berarti P aksen L. Artinya peluang dia gagal itu sama dengan 1 dikurangi peluang lulus. Artinya artinya dia 1 dikurangi 0,56. Berapa itu? Ya udah, hasilnya 0,44. Jadi peluang Andi gagal dalam tes SNMPTN tadi adalah 0,44. Oke. Kita lanjutkan lagi. Frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan akan terjadinya pada suatu waktu. Jadi frekuensi harapan ini diperoleh dari perkalian antara peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi frekuensi harapan itu didapatkan dengan mengalihkan banyaknya kejadian itu, banyaknya percobaan itu dikali peluangnya. Jadi tetap kita mencari peluangnya. Frekuensi harapan A ditulis dengan N kali PA. N itu artinya banyaknya percobaan dan PA artinya peluang A. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. 10 kartu bernomor 1 sampai dengan 10 dikocok secara acak. Jadi ada kartu ditulisi 1 sampai 10 ya. Akan diambil sebuah kartu lalu dikembalikan lagi. Jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 100 kali. Oh, berarti N-nya N-nya sama dengan 100. Jadi pengambilan kartu itu 100 kali ya. Berapa banyaknya frekuensi harapan terambilnya bilangan prima? Oke, kita cari bilangan prima itu apa aja. Oke, misalkan prima itu A. Prima berarti 2. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri ya. Jadi 2, 3, 5, 7. Nah, 1 apakah jadi bilangan prima? Bukan, 1 bukan bilangan prima. Sehingga NA sama dengan berapa itu? 2, 3, 5, 7, ada 4. Nah, bilangannya ada 4. Nah, kemudian NS. Tadi NS-nya berapa? NS-nya itu 1 sampai 10 tadi. Kenapa? Karena kartunya tadi kartu mana? 10 kartu ya, berarti NS-nya 10 ya. NA 4, NS 10 dan banyak percobaannya 100 kali. Nah, sehingga frekuensi harapan dari bilangan prima yang muncul itu, misalkan FA atau FP boleh, FA sama dengan N kali NA per NS. N-nya tadi 100 dikali NA, NA-nya tadi adalah 4, NS-nya 10, coret. Nah, jadi 40. Jadi 40 itu adalah frekuensi harapan dari bilangan prima gitu ya. Selanjutnya subbabnya adalah kejadian majemuk. Nah, dari kata majemuk itu berarti bukan tunggal, tadi beberapa kali ya. Kejadian majemuk itu ada beberapa. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Bentar. Kejadian saling lepas. Kejadian A dan B saling lepas jika kejadian A dan B tidak terjadi bersama. Jika digambarkan kejadian saling lepas ada ditunjukkan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya gambarnya. Namanya diagram Venn. Nah, kejadian saling lepas itu misalkan ini adalah semestanya. Namanya saling lepas itu antara himpunan A dan himpunan B ini saling lepas. Nah, ini saling lepas ya. Tidak ada irisan sama sekali. Jadi ini tidak mengiris antara A sama B ya. Itu disebut dengan kejadian saling lepas. Peluangnya karena dia saling lepas, peluang A union B bacanya P, A dan U kayak U gitu ya. Union artinya gabungan ya. P, A union B adalah peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi ini tadi
S ya, ini ada A, kemudian ada B. Nah, jadi peluang A union B itu adalah peluang A. Nah, peluang A. Kenapa? Karena himpunan A. Nah, ditambah peluang B. Nah, jadi himpunan B ini dan tidak dikurangi apapun. Kenapa? Karena di sini tidak ada irisan sama sekali. Jadi peluang A union B ya udah peluang A tambah peluang B aja gitu ya. Kemudian contoh, dua buah dadu dilambungkan bersama. Jadi ada dua buah dadu dilambungkan bersama. Berapakah peluang muncul jumlah kedua dadu, kedua mata dadu 8 atau 10? Oke. Sebelumnya kita cari NA-nya. Kita cari A. Apa tadi? Mata dadu 8 atau 10. Oke. A-nya, oke. Di sini kalian boleh pakai ini diagram tabel seperti ini atau seperti ibu ini. Misalkan A adalah mata dadu 8. Nah, kita lihat dua mata dadu berarti misalkan 1 ditambah 9. 9 kan enggak, bukan mata dadu, berarti enggak. Kemudian 2 sama 8. 8 bukan mata dadu. Nah, jadi enggak. Kemudian 3 sama 7. 7 juga bukan mata dadu ya. Karena maksimal mata dadu 6. Berarti dimulai dari 3, berapa? Oh, 10 ya. 3,6. Oh, sorry. Maksud Ibu 2,6. Nah, ini kan 8 dah. Kemudian lagi 3,5. Oke. Kemudian 4,4. Jumlahnya 8 kan? Kemudian 5,3. Selanjutnya 6,2. Nah, berarti NA perlu jumlah mata dadu yang 8 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya 5. Oke, kita catat dulu NA-nya 5. Kemudian ditulis ya, NA 5. Oke. Kemudian mata dadu berjumlah 10. Oke, kita 10 misalkan B. Nah, B berapa itu? 10 itu berarti 1 sama 9 enggak ya? Enggak ada ya. 2 sama 8 enggak ada. Kemudian 3 sama 7 enggak ada. Kemudian 4 sama 6. Oh iya, mulai dari 4 sama 6. Nah, nilainya sudah 10. Kemudian 5,5 ya toh. Kemudian yang satunya lagi 6,4. Sehingga NB, NB-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3. Kemudian kita tulis NB-nya ada mana warnanya? Oke. NB sama dengan 3. Sehingga peluang A ya, peluang kedua mata dadu 8 atau 10 berarti P A union B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, artinya peluangnya NS itu bagaimana? Untuk semesta satu dadu itu kan ada 6 ya. 6. Apa itu mata dadu? 1, mata dadu 2 sampai mata dadu ke-6. Sehingga kalau 2 mata dadu, jadi hitungannya NS 2 mata dadu itu ada 6 pangkat 2. Artinya berapa? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, misalkan kalau 3 mata dadu berarti 6 pangkat 3. Jadi dipangkatkan, dikalikan lagi. Misalkan kalau satu koin berapa itu semestanya? 2 kan? Itu ada angka sama gambar. Kalau 2 koin berarti 2 pangkat 2, artinya 4. Kalau 3 koin 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi dipangkatkan, dikalikan semestanya lagi gitu ya. Nah, jadi peluang A ditambah peluang B itu sama dengan 5/36 ditambah berapa tadi? 3/36. Hasilnya adalah 8/36, atau bisa kita perkecil lagi ya, dibagi 4 nih itu 2/9. Nah, sampai itu. Paham ya? Kemudian kejadian majemuk yang lainnya adalah kejadian tidak saling lepas.
Oke, kita lanjutkan kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B tidak saling lepas jika kejadian A dan B bisa terjadi bersama. Jadi, kejadian A dan B itu terjadinya bersamaan. Kemudian, jika digambarkan kejadian tidak saling lepas ditunjukkan seperti diagram Venn ini, A dan B tidak saling lepaskan. Kenapa? Karena ada irisannya. Nah, jadi, ada suatu diagram kayak gini. Ini A sama B. Nah, ini adalah A, kemudian B. Itu tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Ini kan masih ada apa ya? Irisan. Jadi nggak lepas ini. Nah, ini yang disebut dengan tidak saling lepas. Kenapa? Karena antara himpunan A sama himpunan B itu ada irisannya. Nah, kalau seperti ini maka A iris B, nah, A irisan B atau A intersection B, nah, itu ditulis dengan peluang NA plus NB dikurangi irisannya NA irisan B. Nah, seperti itu. Akibatnya peluang A iris B, nah, kayak gitu, sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, jadi gitu. Kenapa kok dikurangi? Kenapa kalau nggak dikurangi nanti A irisan B ini dihitung 2 kali. Nah, jadi harus dikurangi. Nanti kan peluang A iris B, langsung kemudian peluang A iris B ditambah A, yang satunya peluang A iris B tambah B. Jadi harus dikurangi satu biar nilainya tidak berubah gitu ya. Contohnya bagaimana? Kita bahas ini. Dari setumpuk set kartu bridge, dari kartu kartu remi ya, akan diambil sebuah kartu. Dia yang biasanya main remi kayak gitu, untuk main-main ini kita belajarnya tentang kartu bridge tadi ya. Berapakah peluang kartu berwarna merah atau as? Oke, sebelum kita ke soalnya, Ibu mau kenalkan dulu untuk kartu bridge. Jadi kartu bridge itu ada kartu hati ya. Ini gambarnya enggak. Nah, ini kartu love, hati, kemudian ada kartu berlian. Nah, kemudian ada sekop. Oke. Kemudian ada keriting. Nah, untuk masing-masing kartu itu terdiri dari king, queen, jack, 10 sampai angka 2, dan yang terakhir adalah as ya. Jadi kartu merah itu ada king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan as. Jadi ada paling tidak itu ada 13 kartu. Satu set ini, bukan satu set ya, satu golongan ini terdiri dari 13 kartu. Sehingga kalau 4 seperti ini NS-nya, jadi semestanya kartu bridge itu adalah 4 dikali 13, hasilnya berapa? 52. Jadi satu kartu bridge, satu kartu remi itu terdiri dari 52 kartu. Oke ya, kartunya tadi ada love, diamond, kemudian sekop, dan keriting. Oke, dari setumpuk kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Oke, kita tulis dulu. NS kartu bridge tadi 52. Oke. Berapa peluang terambil kartu berwarna merah atau as? Oke, merah atau as ya. Merah berarti kan jumlahnya separuhnya sendiri. Kenapa? Karena ada 4 macam tadi ya. Ada berlian, ada waru ya, ada sekop, ada keriting. Nah, separuhnya tadi kan ada yang waru sama berlian tadi, berarti separuhnya 52 itu N merahnya. Nah, jadi merahnya itu ada 26 ya kan, itu diambil dari berlian sama warunya ya. Kemudian as, nah oke, kita tulis ya N as ada berapa? N as-nya, as kan ada as waru ya, as berlian, as
sekop, as keriting, berarti ada 4. Oke. Nah, di sini as berlian sama as sekop, as berlian sama as hadiah, as waru itu dihitung 2 kali, sehingga kita menuliskan bahwa ini n as ya, irisan m sama dengan 2. Nah, kenapa? Karena ada irisannya itu, as merah yang berwarna kartu diamond yang berwarna merah dan kartu hati yang berwarna merah, itu ada 2, dan itu merupakan as dan juga merah, jadi ada irisannya di situ, sehingga kita untuk memperoleh peluang peluang merah atau as, nah, jadi peluang merah atau berarti union ya, peluang merah atau as, nah berarti itu sama dengan apa? Peluang merah ditambah peluang as dikurangi peluang merah irisan as, ya, jadi kayak gitu, sehingga kita bisa menuliskan, ini Bu hapus dulu, peluang merah ya union as, nah, jadi sama dengan peluang merah ditambah peluang as dikurangi peluang merah irisan as. Nah, peluang merahnya berapa tadi? 26/52, separuhnya ya. Peluang asnya, peluang asnya 4/52 dikurangi peluang merah irisan as, tadi kan ada 2 ya tadi ya, berarti 2 min 5 2, hasilnya berapa? Ini 24 tambah 26 tambah 4 30 dikurangi 2 28/52. Oke, 28/52 bisa dibagi berapa? Dibagi 4, berarti 7/13, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan peluang yang selanjutnya untuk kejadian majemuk selanjutnya, yaitu kejadian saling bebas atau beruntun. Jadi kejadiannya itu saling bebas, tidak ada sangkut pautnya lagi gitu maksudnya ya. Kejadian beruntun A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Ya, jadi kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B. Peluangnya adalah peluang A iris B. Nah, kalau peluang saling bebas itu dikali, kalau tadi kan ditambah, sekarang kalau saling bebas dikali, sehingga peluang A dikali peluang B. Nah, jadi peluang saling bebas antara A dan B, jadi peluang A intersection B atau PA dan B, N ini bisa dibaca N sendiri ya, itu ada peluang A dikali peluang B. Nah, peluang A dan B itu ada peluang kejadian A dan B secara beruntun. Contohnya ya, dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah. Oke, dalam kantong ada 4 bola merah. Oke, 4 bola merah. Kemudian 3 bola kuning. Oke, 3 bola kuning. Jadi sebuah kantong itu terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Di dalam kantong akan diambil 2 bola 1/1. Jadi dari kantong ini diambil bola 1/1. 1/1 yang sudah diambil dikembalikan lagi ke dalam kantong, dan dari dalam kantong akan diambil 2 bola 1/1, dan bola yang sudah diambil dikembalikan lagi. Ketika kalian udah ngambil bolanya, kemudian kalian kembalikan lagi. Nah, kayak gitu. Berapakah terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua? Jadi ini ada bola merah sama 3 bola kuning, diambil nanti 2 bola, tapi setelah pengambilan kayak gitu dibalikan lagi. Nah, jadi peluang terambilnya bola merah, oke, kita ambil N merah. Untuk pas kejadian pas kalian ambil tadi pertama kayak gitu, itu ada 4 bola merah. Nah, setelah ambil pertama ini, nah, kan kalian masukkan lagi.
Nah, jadi bola merahnya tidak berkurang kan? Kenapa? Karena kalian kembalian lagi. Sehingga N merah yang kedua itu tetepan 4. Nah, di sini berapa peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua. Nah, pas ini sudah kalian kembalikan, ini NS-nya kan tetepan 7 ya. Nah, kenapa 4 merah, 3 kuning. Kemudian untuk yang kuning, ini kuning ya, bukan merah ya. N kuning berarti masih ada 3 karena nggak berkurang sama kali, dan NS-nya tetepan 7. Kenapa kok NS-nya nggak berkurang, Bu? Karena pas kalian sudah ngambil pertama tadi, kalian kembalikan lagi sehingga NS-nya tetap 7. Nah, sehingga kita cari di sini peluang merah pertama dan bola kuning. Peluang merah dan kuning, karena di situ tulisannya dan, jadi kalian pakainya kayak N gitu ya, bahasa Inggris aja ya, gampang ya. N kan berarti kayak N yang dibalik ya, M N K. Nah, jadi peluang M dan K, nah, itu sama dengan apa? Peluang M dikali peluang K. Nah, sehingga berapa? Peluang M merahnya berapa ini? 4/7. Nah, pas pengambilan pertama kan masih ya, NS-nya 7 dikali peluang kuning berarti 3/7. Ini kok 7 lagi, kenapa? Karena bola yang sudah diambil tadi dikembalikan lagi. Nah, jadi berapa? 4 kali 3 12, 7 kali 7 49. Jadi peluang M dan K itu adalah 12/49 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kejadian tidak saling bebas. Kejadian berurutan A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B. Nah, jadi kalau yang tadi di depan itu tidak terpengaruh, kalau yang di sini terpengaruh ya. Peluang A iris B ya, peluang A dan B itu ada peluang A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Maksudnya bagaimana? Nanti itu peluang B itu dipengaruhi oleh A. Jadi ada sesuatu, NB-nya itu terhitung setelah NA. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung ke soalnya. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 4 bola merah dan 3 bola kuning. 3 bola kuning. Ini ada sebuah kantong terdiri dari 4 bola merah dan 3 bola kuning. Dari kantong diambil 2 bola satu per satu, dengan bola yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Jadi kalau setelah kalian mengambil bolanya ini tidak boleh dikembalikan lagi ya, jadi tidak boleh ya, ini kalau kalian sudah ngambil nggak boleh dikembalikan lagi. Jadi tanpa pengembalian. Berapa peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua? Sebelum pengambilan itu kan terdiri dari 4 bola merah dan 3 bola kuning. Yang pertama, berapa peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama? Pada pengambilan pertama N merah itu tetepan 4 ya. Jadi N merahnya sama dengan 4. Nah, sudah diambil bola pertama misalkan 1 ya. Ini 1 bola sudah terambil ya. Satu bola sudah terambil. Kemudian NS-nya warna putih sebentar. NS-nya. Nah, NS-nya berapa? NS-nya tadi pas awal ngambil itu kan ada 4 merah dan 3 kuning, berarti NS-nya ada 7. Jadi pas pertama kali ngambil itu NM ya, bola merahnya itu 4. Jadi kemungkinan bola merah bisa diambil 4 dengan semesta keseluruhan bolanya itu ada 7. Kemudian dan bola kuning pada pengambilan kedua. Kita ke pengambilan kedua, N kuning. Nah, N kuning berapa? N kuning ada 3, berarti N kuning sebentar tak tulis lagi, 4 merah plus 3 kuning ya, hapus ya tadi. N merahnya tadi 4, NS-nya tetepan 7. Yang kedua, N bola kuning pada pengambilan kedua, jadi NK
N kuning. Nah, pada pengambilan kedua N kuning itu kemungkinannya ada 3 ya. Kemungkinannya ada 3 dan NS-nya. NS-nya. Tadi kan sudah kalian ambil 1. Berarti ini kan untuk bola dalam kantong itu kan cuma tinggal 6, sehingga NS-nya tidak lagi 7. Kenapa? Karena sudah diambil 1, berarti seluruh bola yang ada di kantong ada 6. Jadi N kuning bisa 3 dan semestanya ada 6. Nah, sehingga peluang A, peluang apa ini tadi? Pengambilan pertama bola merah dan bola kuning pada pengambilan kedua. Jadi P, M, dan K itu adalah peluang merah dikali peluang kuning. Berarti peluang merah berapa? Peluang merah, jadi peluang M iris K itu adalah peluang merah kali peluang kuning. Nah, peluang merah tadi adalah 4/7 ya, jadi 4 bola merah per 7 seluruhnya. Kemudian peluang kuning tadi 3/6. Nah, karena berkurang 1 bolanya ya semestanya ya, sehingga hasilnya 4 kali 3 12/7 kali 6 42. Oke, kalau sudah seperti ini bisa dibagi 6, disederhanakan lagi, berarti 2/21 ya, bagi 6 2/7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih pertanyaan untuk nanti soalnya bisa dikerjakan dan seperti biasa dikirim ke email Ibu. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.